apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Cuaca hari ini cerah ya, Bung Rocky ya? Ya, menunjukkan bahwa harusnya ada kecerahan juga dalam cara kita melihat soal-soal air-air ini. Tapi kelihatannya ada gelap di persidangan Munarman, soal ibu kota juga masih gelap. Banyak hal yang sebetulnya masih gelap dan kita ingin lihat itu secara jernih supaya kita bisa tentukan arah bangsa ini walaupun cuaca politiknya memburuk, karena semua orang juga akhirnya jadi pragmatis. Ada yang mengincar bisnis kecil di ibu kota baru walaupun soal-soal itu masih jadi banyak menimbulkan kecurigaan apa sebetulnya motif orang pindah ke ibu kota atau berbisnis ibu kota baru. Padahal sebetulnya itu melanggar seluruh ketentuan konstitusi, ketentuan climate, segala macam. Tapi oke, kita coba teliti dengan cermat. Ya betul. Ini soal ibu kota baru ini saya baca, ini ada keterangan dari staf di Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa 30% dari ASN di Jakarta itu akan pindah ke ibu kota baru. Terus yang menarik juga ini grupnya Yusuf Kala katanya juga udah mengincar bisnis di ibu kota baru. Ini yang diincar ini otomotif dan properti gitu. Nah, ada juga soal yang kemarin ini rencana gugatan ke ibu kota baru ke Mahkamah Konstitusi, tapi diingatkan oleh Profesor Suteki itu bahwa ini undang-undangnya kan baru saja disahkan di DPR, belum ada persetujuan. Harus ada persetujuan DPR Presiden sampai dalam 30 hari kan biasanya prosedurnya ya. Disetujui atau tidak setuju itu akan sah dan masuk lembaran negara itu baru bisa digugat. Jadi dia minta yang mau menggugat sabar dulu karena itu belum masuk dalam lembaran negara gitu. Jadi nanti objek gugatannya tidak ada. Itu juga bagus juga mengingat semacam itu. Terus ada berita juga nih katanya banyak sekali pejabat yang punya pacar gitu dan banyak kemudian menyalurkan uang cuci uangnya itu ke pacar-pacarnya kan. Itu yang diungkap oleh ketua PPATK. Nah, berita yang lain saya kira tadi ada sebut Munarman tadi ya. Ini agak mengejutkan. Munarman ini dituntut dengan hukuman mati oleh jaksa. Kenapa? Karena terlibat dalam terorisme. Begitulah berita-berita yang muncul hari ini. Dan Omikron itu Bung Rocky banyak sekarang tingkat hunian di Jakarta sudah sangat tinggi, tingkat hunian hotel lagi, ingat karantina hotel, kita ingat mafia hotel, rumah sakit maksud saya. Dan saya banyak sekali mendapat chat, kabar di WhatsApp grup teman-teman, sahabat-sahabat kita juga yang satu keluarga itu terkena terpapar oleh Omikron, meskipun diingatkan oleh Pandu Riono, tenang, kalau yang sudah vaksin nggak akan terlalu mematikan, gitu, karena ini memang lebih ringan dibandingkan varian Delta. Oke, Bung Rocky, itu beberapa topik yang saya kira bisa kita diskusikan hari ini. Iya, kita mulai yang paling dekat dengan kehidupan kita itu kesehatan, dan memang itu hal yang sama. Saya juga keluarga dekat kena juga segala macam itu, dan bahkan ada yang udah divaksin 3 kali tetap juga kena tuh. Tapi mungkin kita belum dapat keterangan resmi apa penanda bahaya tidak bahaya. Tetap kita mesti anggap waspada karena ilmu pengetahuan belum sempurna menemukan potensi letal dari Omikron itu. Memang diterangkan bahwa ya selama dia tidak menembus dinding sel dan tidak berbiak di situ, ya anggap aja itu sebagai flu, dan potensi letalnya, potensi mematikannya itu jauh berkurang. Dan memang statistik dunia menunjukkan itu. Tetapi satu hal yang kita harus pastikan, kepanikan itu juga bisa terjadi. Kalau tadi misalnya rumah sakit penuh, itu artinya semua orang merasa ada keadaan kedaruratan lagi tuh. Bagaimanapun penuhnya rumah sakit itu menimbulkan akumulasi potensi di situ tuh. Jadi itu yang mesti kita perhatikan. Oke. Yang itu soal Omikron. Oke, topik-topik yang lain menurut Anda soal ibu kota baru, tadi soal Munarman dan sebagainya. Ini kenapa ya Munarman kok sampai dituntut hukuman mati? Itu ngeri juga tuntutan hukumannya, karena hakim bisa menentukan bisa lebih ringan atau bahkan bisa lebih berat gitu. Ini kalau kita baca cara publik melihat, ini bukan cara ahli hukum yang melihatnya.
publik samar-samar melihat ada sesuatu yang diarahkan di situ. Kita baca kemarin berita pemeriksaan saksi itu, terlihat ada upaya memang untuk hanya menghubungkan Munarman dengan peristiwa di Makassar 2015-16 dan bom bunuh diri di Filipina itu. Dan kan hukum pidana selalu mesti secara terang-benderang menyebutkan kausalitas itu. Nah, kesan saya setelah mendengar komentar-komentar di media massa, saksinya seolah-olah seperti biasa diarahkan untuk cepat-cepat membuktikan atau memberi data pada jaksa penuntut umum untuk menjerat Munarman dengan hukuman mati. Karena yang diucapkan pertama adalah ancaman hukuman matinya. Dan itu berbahaya sebetulnya. Karena teror terhadap Munarman berlaku juga di pengadilan akhirnya. Dengan ancaman itu. Sebelum keterangan-keterangan pakar atau ahli lain itu diterangkan. Oke, hak jaksa penuntut umum untuk menuntut hukuman maksimal. Dan terlihat bahwa jaksanya ditegur oleh hakim karena menganggap terlalu cepat membuat kesimpulan bahkan dalam pertanyaan kesaksian itu tuh. Jadi justru dengan itu kita tangkap bahwa memang ada desain untuk menjebloskan Munarman. Mengapa begitu? Kayak karena Munarman orang yang berpengaruh dan itu yang justru dijadikan dalil oleh jaksa penuntut. Karena dia berpengaruh maka pasti dia sudah melakukan baiat tuh. Jadi kita bedakan dulu antara upaya untuk memahami orang yang berpengaruh, ya pasti punya kemampuan untuk persuasi. Tapi bukan dengan sendirinya kalau dia berpengaruh, dia mempersuasi orang untuk melakukan kekerasan. Nah logika ini yang saya lihat kemarin, jaksa penuntut umum itu hanya ingin mengambil satu sisi, bahwa karena Munarman berpengaruh dan undang-undang terorisme itu mengatakan orang yang berpengaruh memang potensial untuk dijerat hukuman mati. Jadi jangan manfaatkan itu sebagai kesimpulan, sebagai saya belajar logika lama dan menganggap bahwa itu adalah jump to conclusion tuh. Untung hakimnya paham dan dia cegah jangan sampai jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan saksi langsung menyimpulkan bahwa Munarman adalah orang yang sangat berpengaruh dan karena pengaruhnya itu maka orang melakukan bom bunuh diri di Filipina. Itu intinya sebetulnya dan juga masih akan ada debat. Kan ini undang-undang yang dulu di Mahkamah Konstitusi dipersoalkan dari awal sifat retroaktifnya itu. Karena undang-undang 2018 dipakai untuk peristiwa 2015 itu artinya retroaktif dan itu sebetulnya undang-undang dasar kita udah larang menjalankan retroaktif pada soal terorisme. Ini debat hukumnya bisa di situ. Tapi sekali lagi frame bahwa itu adalah upaya untuk sebut aja menjebakkan Munarman ke dalam peristiwa di 2015 itu saya kira terlalu berlebihan. Tapi saya percaya bahwa ini sidang masih berlanjut, masih akan ada saksi, ada saksi ahli atau bahkan saksi fakta alternatif. Jadi kita tunggu perkembangan itu sambil meminta publik untuk jangan terlalu saya mau pakai istilah jangan terlalu dikondisikan oleh suasana di pengadilan. Karena nanti juga timbul mungkin gerakan massa segala macam dan itu jadi umpan balik untuk memperberat tuduhan pada Munarman. Ya, ini memang kadang kita itu banyak sekali yang terlalu reaktif gitu ya, dan kadang-kadang dia itu istilahnya reaktif. Ya, dan tidak sadar bahwa itu justru malah itu bisa menjadi runyam persoalan. Oke. Bung Rocky, soal ibu kota baru, saya kira masih tetap harus kita kawal karena ini salah satu agenda yang terus kita cermati karena bagaimanapun juga kemarin para tokoh senior sudah bergerak karena nurani mereka terganggu lah dengan pemindahan ibu kota baru ini dan kita tentu saja harus mengawal isu ini apakah melalui jalur-jalur konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi ataupun juga saya kira membangun kesadaran publik gitu. Ini bukan persoalan kita tidak suka dengan pemindahan ibu kota baru, tapi lebih pada proses pengambilan kebijakannya yang kita persoalkan. Betul, jadi dua hal. Satu adalah proses pembuatannya, legislasi yang secara formil cacat karena konsultasi publik soal
keahlian dari mereka yang membuat studi itu diragukan karena dianggap disewa negara, terutama soal AMDAL. Itu adalah hal-hal yang ingin kita buktikan di pengadilan nanti kalau itu dimasukkan sebagai judicial review. Tapi lebih dari itu adalah kematangan dari tokoh-tokoh negeri ini itu. Dan mereka teman-teman senior yang pergi bahkan dengan gairah memasukkan judicial review itu memang berpikir jangka panjang tuh, tentang nasib dari Indonesia sebetulnya yang potensial untuk dipecah belahnya karena perselisihan soal ibu kota baru tuh. Dan kita ingin agar supaya Mahkamah Konstitusi kalau prosesnya sudah dilengkapi mulai judicial review itu disidangkan, mau berpikir tentang masa depan, bahwa ke depan ini akan menimbulkan komplikasi, misalnya dibatalkan oleh presiden baru, nanti Mahkamah Konstitusi diminta review lagi. Jadi Mahkamah Konstitusi juga harus mulai membayangkan keadaan 5 tahun ke depan atau bahkan 2 tahun ke depan bila ketenangan publik diganggu terus oleh ibu kota baru. Karena ini soal anggaran itu dihitung tidak rasional. Yang berikut, saya ingin himbau sebetulnya tokoh-tokoh bangsa yang lain yang justru memanfaatkan peluang bisnis di ibu kota baru. Itu artinya ya memang ada kepentingan bisnis di situ, dan bisnis selalu nggak peduli dengan soal-soal hukum atau soal-soal proyeksi masa depan. Yang penting ada yang disebut keuntungan cepat, dan mungkin proyek-proyek itu udah diincar oleh para bisnis besar. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita harusnya kan dewasa tuh, menunggu sejenak. Tapi akumulasi kapital memang nggak bisa menunggu akumulasi keadilan. Tapi sekali lagi, ini bahayanya nanti kalau tokoh-tokoh kritis atau yang disebut sebagai pemikir bangsa yang punya bisnis terlibat di situ dari awal. Ini runyamnya begitu nanti itu. Jadi ada semacam inkonsistensi di dalam cara melihat bangsa ini. Di satu pihak berpikir bahwa masa depan harus kita selamatkan, tapi dalam soal bisnis itu mau dapat quick gain aja, keuntungan cepat-cepat. Itu bahayanya tuh. Jadi ibu kota baru ini akan menguji sekaligus moral dari tokoh-tokoh nasional kita tuh. Berani nggak untuk menahan diri dan mempersilahkan judicial review lebih dahulu sebelum bisnis itu ditumbuhkan di potensial lokasi ibu kota baru nanti. Ya, karena kita kan kemarin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla dalam sikap-sikap kritisnya, bicara soal ketidakadilan, soal radikalisme, soal intoleransi dan sebagainya gitu. Nah, meskipun kita tahu, katakanlah Pak Yusuf Kalla mungkin tidak langsung terlibat dalam bisnisnya, sudah diserahkan kepada generasi kedua atau mungkin generasi ketiga, kita tidak tahu. Tapi tetap saja orang akan melihat ketika grup itu berhubungan dengan Pak Yusuf Kalla, kan orang akan mengkait-kaitkan dengan Pak Yusuf Kalla gitu ya. Jadi saya setuju kalau mestinya menahan diri dulu lah dengan posisi semacam ini. Tapi disitulah repotnya, ketika kepentingan bisnis bertemu dengan kepentingan politik, apalagi kemudian bertemu dengan kepentingan akal sehat, itu nggak bakal ketemu yang terakhir tadi itu dengan kepentingan bisnis. Kalau kita baca bisnis dunia, sekarang di dunia itu diedarkan yang disebut ethical imperative itu. Kemestian mendahulukan etis itu, dan itu dipromosikan bahkan oleh PBB melalui program yang disebut Global Compact, yaitu para pebisnis silahkan lakukan perencanaan tapi dengan posisi etis yang kuat itu. Nah ini misalnya Pak Yusuf Kalla yang sedang kita minta untuk jadi peneduh keadaan, kalau betul-betul terlihat ambisi untuk berbisnis di ibu kota baru, itu artinya moral Pak Yusuf Kalla juga akan jatuh gitu. Tentu Pak Yusuf Kalla tadi betul menganggap bahwa saya udah di luar itu. Iya, tapi sinyal moral itu harusnya datang dari Yusuf Kalla. Oke, saya punya potensi untuk melakukan bisnis yang lukratif, yang menguntungkan di ibu kota negara. Tapi saya tahu negara ini masih ada dalam keadaan bertengkar soal nasib ibu kota itu. Maka saya minta supaya korporasi saya yang masih bisa saya pengaruhi untuk tadi menunda proses itu. Itu Pak Yusuf Kalla akan kembali diingat sebagai orang yang konsisten di dalam menegakkan moral bisnis maupun moral politik. Itu yang kita inginkan terjadi sebetulnya. Ini pesan khusus saya pada beliau. Ya. Sekaligus saya kira ini kita menunjukkan pada publik bahwa dalam soal opini itu kita selalu mencoba berimbang. Kemarin kita memberikan ketika Pak Jokowi melakukan langkah positif, kita berikan apresiasi. Sekarang kemarin kita juga puji Pak Yusuf Kalla ketika
mengingatkan soal ketidakadilan dan soal isu radikalisme. Tapi sekarang ketika masuk ibu kota juga kita gantian mengingatkan Pak Yusuf Kalla, kan gitu ya, Bung Rocky ya. Betul. Memang kita konsisten dalam soal itu. Kita mau bilang dulu Pak Yusuf Kalla juga kasih sinyal tentang moral hazard, mumpungisme dalam bisnis. Dan kita tahu sinyal itu juga pada anak-anak Presiden Jokowi yang melakukan moral hazard, mumpungisme, karena dekat dengan kekuasaan lalu memanfaatkan hal-hal yang terlihat secara publik tidak etis. Demikian juga sekarang orang melihat kok tidak etis ya kalau Pak Yusuf Kalla tidak mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita paham Pak Yusuf Kalla tidak akan berbisnis untuk sementara misalnya di IKN karena masih ada kontroversi di situ. Kan itu membuat kita percaya bahwa oke, ada tuntunan yang betul-betul bercahaya dari lingkungan Pak Yusuf Kalla. Nah kalau itu nggak terjadi, nah orang balik lagi bahwa oke, kalau begitu bisnis as usual, tidak ada hubungannya dengan etika lingkungan segala macam. Lalu runtuhlah bangunan integritas yang senang dibangun dengan baik oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, ini penting untuk dicatat ya. Sabar-sabar dulu lah gitu. Kereta juga pasti akan lewat gitu. Kalau ingat dulu judul sebuah film gitu ya. Kereta pasti akan lewat. Jadi Pak Yusuf Kalla, bisnis pasti akan jalan dan banyak peluang lain di luar ibu kota. Karena kita sendiri sebagian besar kita meragukan ya, apakah dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini, ada peringatan dari IMF agar BI tidak lagi membantu APBN, dan kemudian kita menduga bahwa ada kemungkinan besar mengapa kemudian porsi APBN diperbesar di pembangunan ibu kota baru tidak seperti janji pemerintah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ini minat dari para investor asing juga berkurang. Kan ini saya kira ini gampang sekali kita mengkait-kaitkan dengan itu ya. Itu tadi jangan sampai seolah-olah akan ketinggalan kereta. Enggak, dalam soal bisnis dunia sekarang, mereka yang etis itu bahkan tidak akan ketinggalan kereta dan tidak akan ketinggalan pacar. Karena dulu ada film Pacar Ketinggalan Kereta. Oke. Kalau soal pacar itu sebenarnya urusan personal ya saya kira. Tetapi kalau kemudian ternyata pacar-pacar itu dialirin dana dari hasil korupsi, tempat cuci money laundering, nah itu yang jadi persoalan kita saya kira. Ya, heboh. Bayangkan hampir 1 miliar itu uang dikembalikan dan pasti lebih dari itu 600 juta sekian yang pramugari. Jadi bayangkan uang rakyat itu dikorupsi untuk investasi pada pacar, kan ini ngaco nih pejabatnya. Jadi ya udahlah, kalau betul-betul kesengsem segala macam itu, ya jangan juga lakukan itu yang bisa merepotkan si pacar. Kan kasihan juga si pacar itu yang merasa bahwa oke, mungkin ini uang yang hasil warisan keluarga dia. Tapi sekarang si pacar itu akhirnya akan tampil di pengadilan untuk menahan malu tuh. Kan itu konyolnya tuh si pejabat itu tuh. Jadi kalau Anda mau korupsi ya tanggung sendiri akibatnya, jangan seret-seret pacar, kasihan si pacar, atau pacar-pacar yang lain juga masih dapat. Yang lain jadi ketar-ketir begitu, dan yang konyolnya kalau masih bisa dikembalikan, kalau dananya udah dihabiskan untuk beli macam-macam kan bikin repot gitu ya. Ini siapa namanya pejabat ini yang pejabat bidang pajak, jadi di kantor pajak. Ya. Apalagi soal pajak. Jangan-jangan sebetulnya secara tidak langsung kong kali kong pajak itu juga menyangkut keluarga si pacar tuh yang diperes tapi kemudian kembali pada si pacar hasil pemerasan itu. Ini saya bicara tentang skenario sinetron aja tuh. Tapi sekali lagi kita lihat bagaimana kerakusan dari kekuasaan tuh. Petugas pajak yang harusnya mendistribusikan uang pajak itu pada rakyat, ini dia distribusikan pada satu orang, pada pacarnya aja tuh. Jadi etiknya itu betul-betul hilang, dan kita tahu bahwa sinyal semacam ini juga ada di mana-mana, bahkan di tingkat lokal, tingkat kabupaten juga banyak kasus terselubung dalam soal-soal itu, soal-soal semacam ini. Ya. Nah, meskipun saya gini, sebagai media kita mesti profesional dan menjunjung tinggi semacam presumption of innocence. Ini nggak tahu sebenarnya apakah hubungannya pacar, atau kalau hubungannya pacarnya siapa, karena aliran dananya itu tidak dari si pejabat pajak langsung, dari si pejabat pajak mentransfer dananya ke anaknya laki-laki, dan kemudian si anaknya itu mentransfer si pramugari ini. Di pramugari ini juga sebelumnya
heboh juga dulu waktu ada skandal para direksi Garuda ini. Jadi biar pengadilan, biar petugas penegak hukum yang membuktikan secara hukum bagaimana konstruksinya, tetapi ada fakta hukum yang sekarang sudah dikembalikan dananya itu. Jadi memang betul ada aliran dana gitu, Bung Rocky. Yes, Ya, begitu ya. Ya. Ya kita mau nikmati sensasinya aja kan, karena udah pusing dengan isu politik. Tapi juga banyak juga kasus yang seolah-olah kok nggak muncul lagi itu. Kan ada pacar seorang ketua partai besar yang juga kemarin jadi heboh kan. Dan sebetulnya diam-diam masih isu itu masih ada, tapi yang heran itu hilang dari media massa. Soal-soal semacam itu. Ya, mungkin karena kasusnya itu dimensi politiknya terlalu luas, maka diupayakan untuk dicegah. Tapi kita tahu bahwa hal semacam ini berlaku umum di kalangan pejabat, bahkan dari yang paling tinggi itu, yaitu mengalirkan dana korupsi pada relasi-relasi dia yang entah siapa, tapi dimaksudkan sebagai money laundering. Ya, oke. Saya kira tenang saja para pacar-pacar, ini tidak akan ketinggalan rekening. masih ada rekening lagi yang akan ditransfer. itu judul baru tuh, pacar jangan ketinggalan rekening. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Iya. Ya, salam 0%.